apa kabarnya hari ini? Semoga AATT selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat. Amin, amin ya Robbal Alamin. AATT, pasti AATT bingung ya, ini dengan ibu siapa? Nah, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka ibu mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama ibu Gina Herlina. AATT bisa panggil Ibu Gina. Nah, selama 1 semester ke depan, insya Allah AA dan Teteh akan belajar seni budaya bersama Ibu Gina. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibu harap selama kegiatan pembelajaran dari rumah berlangsung, AA dan Teteh tetap semangat dan tetap tersenyum. Hari ini kita akan belajar mengenai menggambar model. Dalam menggambar model ada konsep, ada bahan, ada teknik, dan juga yang terakhir prosedur menggambar model. Namun pada hari ini kita akan mendalami konsep menggambar model dan bahan serta teknik dalam menggambar model. Tujuan pembelajaran hari ini mampu menjelaskan konsep menggambar model. Yang kedua, mengidentifikasi bahan yang digunakan menggambar model. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik yang digunakan dalam menggambar model. Selanjutnya, coba dan Teteh perhatikan atau amati gambar tersebut. Dalam gambar tersebut, apa yang Teteh lihat? Ya, dalam gambar tersebut terlihat ada garis-garis yang merupakan teknik yang digunakan dalam menggambar model. Sebelum kita masuk ke dalam teknik, kita akan mengetahui dulu apa arti menggambar model. Menggambar merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan juga gerakan tangan. Namun gerakan tangan ini harus secara halus. Nah, mata sendiri untuk melihat agar ketika kita menggambar kita dapat dengan cermat dan teliti. Tangan manusia biasanya sering digunakan untuk bergerak. Namun pada saat kita menggambar, kita harus bisa menggambarkan secara halus. Sedangkan model adalah sesuatu yang digunakan sebagai contoh. Model tersebut dapat berupa manusia maupun benda. Dalam bab ini kita akan menggambar atau menggunakan model manusia. Artinya kita akan menggambar objek manusia. Lalu selanjutnya, bahan apa saja yang digunakan untuk menggambar model? Nah, yang pertama bahannya ada kertas, yang kedua ada pensil, dan yang ketiga ada pewarna. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai bahan kertas. Kertas sebagai salah satu bahan untuk menggambar model, berfungsi sebagai bidang gambar. Dan kertas ini mempunyai ukuran-ukurannya tersendiri yang dinyatakan dengan satuan gram. Ada yang 60 gram, 70 gram, dan 80 gram. Selain itu, kertas ini mempunyai luas. Ada luas A0, A1, A2, A3, bahkan sampai A4. Yang kedua, ada bahan pensil. Biasanya pensil di sini digunakan untuk membentuk gambar. Dalam menggambar atau menggambar model, biasanya kita menggunakan 2 jenis pensil. Yang pertama ada pensil lunak dengan kode B, dan yang kedua ada pensil keras dengan kode H. Pensil jenis lunak memiliki tingkat kegelapan atau tingkat kehitaman mulai dari sedang, gelap, sampai sangat gelap. Bisa digunakan untuk menggambar model. Namun, untuk pensil berjenis keras atau dengan kode H memiliki ketipisan atau kehalusan, dan jenis tersebut tidak bisa digunakan untuk menggambar model, hanya bisa digunakan untuk menggambar teknik. Selain kedua jenis pensil yang tadi sudah disebutkan, ada pensil karbon atau pensil arang. Biasanya digunakan untuk menggambar model, hanya saja ketika penggunaannya kita harus lebih berhati-hati karena pensil tersebut dapat mengakibatkan kertas kotor atau tidak terlihat rapi seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada pensil warna. Kita biasanya sering menemukan di toko-toko dengan kemasan
yang memiliki banyak warna. Ketiga, ada bahan pewarna. Bahan pewarna ini ada pewarna pastel, krayon, dan juga cat air. Dan ketiga, pewarna tersebut cocok digunakan untuk menggambar model. Nah, untuk warna pastel sendiri biasanya mengandung banyak minyak sehingga pada penggunaannya lebih lunak. Sedangkan untuk krayon lebih sedikit menggunakan minyak sehingga dalam penggunaannya lebih keras dan juga licin. Nah, untuk pastel dan krayon bisa kita temui di pasaran seperti halnya pensil warna yang begitu banyak warnanya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu cat air. Cat air ini biasanya dalam kemasan tub dan dalam kemasan batang. Cat air ini bisa dicampur dengan warna lainnya sehingga akan memiliki warna-warna baru yang begitu menarik. Selanjutnya ada teknik menggambar model. Tentunya dengan menggambar model kita harus tahu cara-cara seperti apakah yang digunakan. Nah, yang pertama ada teknik linear. Teknik linear ini menggunakan garis sebagai penghubung atau pembuatan model gambar. Ada garis lurus, garis lengkung, maupun garis patah-patah dan juga garis yang lainnya. Yang kedua ada teknik blok. Dalam teknik blok ini digunakan untuk menggambar model. Nah, kita bisa menggambarnya dari blok yang terkecil, misalkan dari telinga sampai diperbesar ke blok yang paling besar, yaitu ke daerah kepala. Yang ketiga ada teknik arsir. Teknik arsir ini dapat berupa garis lurus ataupun garis menyilang, tentunya dengan bentuk arsiran. Dan arsiran ini dapat membentuk gambar yang kita kehendaki. Yang keempat ada teknik gusel. Teknik gusel merupakan cara-cara yang digunakan untuk menggambar model dengan menggunakan goresan yang lebar. Dan biasanya pensil digunakan secara direbahkan. Teknik kelima yaitu teknik pointillis. Biasanya cara-cara menggambar dengan teknik pointillis yaitu digunakan dengan cara membubuhkan titik-titik pada kertas untuk membentuk suatu gambar. Biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan teknik lainnya. Dan selain itu, jika ingin kita mendapatkan gambar yang lebih gelap, maka titik-titik padat kita gunakan untuk melihat hasil yang lebih gelap pada gambar. Untuk hasil yang lebih cerah pada gambar, kita bisa membubuhkan titik-titik yang sedikit jarang-jarang pada gambar yang akan kita buat. Teknik yang keenam adalah teknik akuarel. Akuarel ini biasanya menggunakan bahan cat air yang sudah diolah dengan air, lalu kita sapukan di atas kertas gambar. Namun diupayakan pada penyapuan tersebut tidak diharuskan berkali-kali kita menyapunya karena dapat mengakibatkan kertas yang kita gunakan robek. Yang terakhir ada teknik pelakat. Teknik pelakat ini biasanya menggunakan bahan cat air atau cat poster yang diolah dengan air secara kental untuk menghasilkan gambar yang kita inginkan. Dalam teknik pelakat ini kita dapat mengusapkan kuas secara berulang-ulang karena tidak akan membuat kertas rusak ataupun bolong. Selain itu juga teknik ini memiliki sifat menutupi. Artinya menutupi warna yang satu dengan warna yang lainnya. Walaupun kita menyapukan berulang-ulang, namun pada akhirnya warna yang terakhirlah yang akan terlihat. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan AA dan Teteh dapat memahami pembelajaran yang sudah Ibu bahas tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung menanyakan Ibu ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, AA dan Teteh dapat mempersiapkan buku gambar A3, pensil 2B dan HB, lalu penghapus, penggaris, serta alat menggambar yang lainnya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.